Gak lama kemudian, polisi ini ternyata secara diam-diam memasang alat penyadap di rumah mereka ini. Dan di situ polisi menemukan beberapa fakta yang sangat mengejutkan dan ternyata akhirnya semua terungkap, guys. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan membahas mengenai suatu kasus, yaitu mengenai sebuah keluarga yang dimana mereka ini membuat sebuah pencitraan biar mereka itu terlihat seperti keluarga yang sangat baik. Dan saking baiknya mereka itu sampai mau mengangkat anak di panti asuhan. Jadi anaknya di panti asuhan itu mereka adopsi dan diangkat sebagai anak angkat mereka. Dan orang-orang yang lihat tuh kayak berpikir, wah mulia sekali ya keluarga ini mau mengangkat anak di panti asuhan. Tapi orang-orang tuh nggak pernah sadar bahwa ternyata mereka itu merupakan orang-orang yang sangat jahat. Yang dimana pada suatu hari anak angkatnya ini meninggal. Dan di situ mereka terlihat sangat sedih, di mana mereka itu menangis sampai berhari-hari. Bahkan satu keluarga ini mereka itu sampai membantu mengangkat petinya sampai pergi ke kuburan. Dan tentu saja itu membuat banyak orang menganggap kalau mereka itu sangat terpukul dengan kehilangan anak angkatnya ini. Padahal orang-orang tuh nggak tahu kalau ternyata mereka lah yang telah menghabisi nyawa dari anak angkatnya itu, atau mereka lah yang telah membunuh anak angkatnya itu. Nah, jadi sebenarnya seperti apakah kronologi kejadiannya dan sebenarnya apa motif dari keluarga ini sampai tega melakukan hal itu kepada anak angkatnya sendiri. Nah, semuanya akan gue bahas secara lengkap di video kali ini. Jadi buat kalian yang nonton video ini, pastikan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke guys, jadi ini merupakan sebuah kejadian yang dialami oleh seorang anak yang bernama Tiale Palmer pada tahun 2015, yang dimana pada saat itu dia tuh telah berusia 12 tahun dan tinggal di Queensland, Australia. Nah, bisa dibilang kalau Tia ini merupakan seorang anak yang sangat aktif ya, yang dimana itu dia merupakan seorang pemberani dan juga suka berpetualang. Oleh karena itu, Tia ini dianggap sebagai anak yang sangat ekstrovert. Makanya sangat banyak orang yang suka bergaul sama dia. Tapi sebenarnya di balik semua itu dia ternyata menyimpan sebuah kenangan pahit pada saat dia masih kecil, yang dimana dia tuh sering sekali melihat KDRT yang dialami oleh ibunya. Dan hal itu tuh bener-bener parah banget guys. Lalu karena ibunya takut kalau Tia sampai mengalami gangguan psikis, akhirnya dia memutuskan untuk membawa Tia ke panti asuhan dan dititipkan di sana. Nah, selain itu ternyata di panti asuhan ini dia tuh sering dioper-oper ke panti asuhan lainnya. Jadi akibatnya dia tuh sering berganti orang tua asuh. Sampai akhirnya pada tahun 2013 dia itu diadopsi oleh seorang wanita yang bernama Julia Pemberton. Nah, bersama Julia ini kehidupannya menjadi sangat bahagia dan jauh lebih baik. Tetapi kehidupan nyamannya itu nggak bertahan lama, karena ternyata setelah 2 tahun akhirnya Julia ini tidak memperpanjang kontraknya untuk merawat si Tia tadi. Tapi meskipun begitu mereka juga masih menjalin komunikasi. Dan salah satu faktor yang membuat kenapa Julia ini tidak mau lagi mengadopsi si Tia mungkin karena faktor ekonomi. Jadi akibatnya ketika kontraknya itu sudah habis, si Juliet ini tidak mau lagi memperpanjang kontraknya. Kemudian setelah dia asuh oleh Juliet tadi, pada tahun 2015 dia kembali diadopsi oleh sebuah keluarga, yaitu keluarga dari pasangan yang bernama Rick dan juga Julien Torbon. Keluarga yang kedua ini, yaitu keluarga dari Rick dan juga Julien Torbon, ternyata mereka ini sudah mempunyai 2 orang anak juga, yaitu anak laki-laki. Tetapi di sini mungkin mereka itu mau mengadopsi anak perempuan, yaitu Tia, karena mereka juga ingin merasakan bagaimana sebenarnya jika mempunyai anak perempuan. Kemudian anak laki-laki mereka yang pertama itu bernama Joshua yang berumur 19 tahun, sedangkan adiknya itu bernama Trent yang berumur 18 tahun. Kalau secara ekonomi, sebenarnya keluarga ini tuh mempunyai standar kekayaan yang biasa-biasa aja. Yang dimana Rick ini bertugas sebagai supir truk, sedangkan Julien memiliki usaha tempat penitipan anak. Meskipun begitu, ternyata walaupun mereka itu tidak terlihat seperti keluarga yang sangat kaya, ternyata mereka itu mempunyai sebuah lahan yang sangat luas, yang luasnya itu sampai sekitar 2 hektar. Selain itu, ternyata di rumah mereka juga terdapat sebuah kolam renang, kandang kuda, dan juga perkebunan stroberi. Ya, kalau kita lihat-lihat, sebenarnya si Tia ini bisa dikatakan sudah mempunyai hidup yang terjamin lah ya sama orang tua angkatnya ini. Tetapi kenyataannya ini ternyata setelah 10 bulan diadopsi oleh keluarga ini, si Tia itu sudah melakukan percobaan untuk melarikan diri dari rumah itu sebanyak 10 kali. Jadi kalau kita mau hitung ya, berarti dalam 1 bulan dia itu biasa melarikan diri sebanyak 1 kali. Nah, si Julie yang tadi merupakan orang tua asuh pertama dari Tia ini juga mengetahui bahwa
Tia itu tidak suka tinggal dengan keluarga barunya yang sekarang. Nah, Julie yang merupakan orang tua asuh pertama dari si Tia tadi guys, ternyata juga sudah mengetahui bahwa Tia ini tidak senang dan tidak suka tinggal bersama keluarga angkat barunya. Selain itu, ternyata si Tia ini sudah pernah ditawarkan untuk tinggal aja di rumah neneknya. Tapi sayangnya pada saat itu Tia itu menolak dan mengatakan bahwa dia mau hidup mandiri dan tinggal aja bersama keluarga barunya. Jadi alasan pertama dia tidak suka tinggal dengan keluarga angkatnya itu karena ayahnya itu merupakan seorang otoriter dan juga diktator. Jadi kalau di rumah itu dia itu harus tunduk banget sama ayahnya, dan ayahnya itu kerjanya cuman marah-marah aja. Nah abis itu kakak angkatnya yang bernama Trent pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Tia waktu orang-orang itu tidak ada di rumah. Dan rahasia itu dia pendam sendirian, jadi tidak ada yang tahu sama sekali, kecuali dia sama sahabatnya sendiri yang ada di sekolah. Tapi ternyata Trent juga pernah curhat kepada sepupunya, tapi berbeda ceritanya dengan apa yang diceritakan oleh Tia. Jadi ini cerita kebalikan guys. Jadi dia itu bilang kalau bukan dia yang memaksa Tia, tapi justru Tia itu yang menggoda dan memintanya untuk melakukan hubungan itu. Sampai-sampai kalau katanya Trent ini menolak, Tia akan membunuh anjingnya. Dan Trent juga bilang kalau sebenarnya dia itu ingin Tia itu pergi dari keluarganya aja. Tapi Trent tahu kalau itu tidak mungkin terjadi karena Tia adalah sumber penghasilan bagi saudara-saudaranya. Nah, jadi peraturan kalau di Australia itu kalau ada sebuah keluarga yang mengadopsi anak, maka keluarga itu akan mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah untuk membesarkan anak itu guys. Jadi bisa dikatakan kalau Tia ini bukan sekedar numpang hidup sama mereka, tapi justru mereka lah yang numpang hidup dari uang tunjangan yang dikasih oleh pemerintah untuk si Tia. Dan dengan kata lain, Tia ini diadopsi bukan karena faktor kepedulian, tapi karena faktor uang saja guys. Nah, tapi beberapa waktu kemudian, ternyata sepupunya Trent itu melaporkan kejadian ini kepada ibunya Trent. Dan di situ Julien itu langsung sangat shock, dan abis itu dia langsung bercerita kejadian ini kepada suaminya yang bernama Rick. Tapi di sini justru dia itu menambahin cerita dengan mengatakan bahwa si Tia itu udah hamil. Padahal sebelumnya itu belum ada kepastian bahwa Tia ini sudah hamil atau belum. Akhirnya mereka berdua itu berpikir gimana ya caranya agar mereka itu tetap menjaga reputasi keluarga mereka, sekaligus menyelamatkan Trent anak mereka itu dari jeratan polisi. Padahal sebelumnya itu belum ada kepastian bahwa Tia ini sudah hamil atau belum. Akhirnya mereka berdua itu berpikir gimana ya caranya agar mereka itu tetap menjaga reputasi keluarga mereka, sekaligus menyelamatkan Trent anak mereka itu dari jeratan polisi kalau sampai ketahuan. Soalnya Tia ini kan masih di bawah umur, jadi kalau memang dia ketahuan hamil, ya otomatis mereka akan ditangkap. Sampai akhirnya mereka menyusun sebuah rencana, dan rencana ini benar-benar dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober. Jadi di pagi harinya itu ayah angkatnya Tia membawanya pergi ke sekolah, dan Tia ini diturunin di depan gerbang sekolah sekitar jam 8 pagi. Nah, terus ayahnya ini bilang kalau hari itu moodnya Tia itu lagi bagus banget. Dia juga bilang kalau Tia ini pas sampai di sekolah langsung bertemu dengan temannya. Dan setelah itu dia langsung masuk ke sekolah bersama temannya juga. Tetapi menurut keterangan dari guru dan juga teman-temannya Tia, pada hari itu Tia itu nggak masuk sekolah. Dan karena nggak masuk, akhirnya kepala sekolahnya itu telepon ke ayahnya dan tanya gimana sebenarnya keberadaan si Tia. Apakah dia itu sakit sampai nggak masuk sekolah. Tapi ayah angkatnya yang bernama Rick itu justru bilang, loh dia nggak masuk. Padahal tadi pagi saya udah antar loh ke depan sekolah. Abis itu ayah angkatnya ini bilang kalau Tia memang sudah biasa seperti itu. Nah lalu kemudian pada malam harinya ayah angkatnya yang bernama Rick itu mengupload sebuah status di Facebook. Dan dia itu mengatakan seperti ini, tolong kalau ada temennya Tia yang menyembunyikan dia, harap segera hubungi kami. Jadi dia sengaja menulis hal itu jadi seakan-akan si Tia itu kabur dari rumah. Nah, tapi ternyata status Facebooknya itu dibaca oleh ibu kandungnya Tia yang bernama Cindy Palmer. Dan di situ firasatnya langsung gak enak. Setelah lebih dari 24 jam, akhirnya orang tua angkatnya ini melaporkan hal itu kepada polisi. Namun, sampai 5 hari kemudian, polisi memutuskan kalau hilangnya Tia ini tanpa petunjuk. Tapi pada hari yang sama, ada 3 orang nelayan yang tiba-tiba menemukan jasad seorang anak perempuan yang berusia antara 12 sampai 14 tahun dan kondisinya tuh sudah benar-benar sangat parah di pinggiran sungai. Dan setelah diautopsi ternyata benar bahwa itu merupakan jasad dari Tia. Lalu karena memang udah beberapa hari meninggal, jadi agak sulit ditemukan dan dicari tahu sebenarnya apa penyebab kematian dari Tia ini. Tapi kalau mereka lihat itu sepertinya itu merupakan sebuah kasus pembunuhan berencana guys. Cuman kasus pembunuhannya ini sudah sangat bersih sampai tidak ada jejak sama sekali yang ditinggalkan. Nah abis itu Tia ini kan dikubur ini. Dan di situ banyak sekali orang yang hadir, sekitar 600 orang, termasuk teman-teman sekolahnya juga. Dan pada saat itu, keluarga angkatnya ini terlihat sangat sedih, sampai-sampai mereka itu juga mengangkat peti mati anaknya itu. Setelah itu, polisi mulai melakukan penyelidikan, dan mereka menemukan chat history antara Trent dan juga sepupunya,
mengenai yang tadi mereka bahas tentang kehamilan dari si Tia ini guys. Gak lama kemudian polisi ini ternyata secara diam-diam memasang alat penyadap di rumah mereka ini. Dan di situ polisi menemukan beberapa fakta yang sangat mengejutkan dan ternyata akhirnya semua terungkap guys. Jadi fakta yang pertama itu ditemukan bahwa ternyata ibunya itu pernah mengatakan kepada dua orang anaknya yang bernama Josh dan juga Trent kalau mereka itu ditanya polisi, mereka harus bilang kalau mereka melihat Tia pergi ke sekolah pada pagi itu. Lalu yang kedua, ayah angkatnya yang bernama Rick itu mengatakan kepada anaknya yang bernama Trent bahwa kalau polisi tanya tentang kasusmu itu, bilang aja kalau si Tia ini yang tiba-tiba masuk ke kamarmu dan langsung menggodamu. Dan kasus ini juga sampai diselidiki oleh sebanyak 64 detektif. Dan di sini mereka menemukan fakta baru bahwa si Rick itu memang pernah pergi ke sekolah, tapi pagi harinya itu ternyata Tia itu tidak ikut di dalam mobil guys. Sampai pada akhirnya setelah 1 tahun kasus ini diselidiki, mereka satu keluarga diminta untuk datang ke kantor polisi dan diselidiki satu persatu di ruangan yang berbeda. Tetapi di situ Rick masih menyangkal dan belum mengaku. Sedangkan di ruangan lainnya, istrinya yang bernama Julin dan anaknya yang bernama Josh akhirnya mengakui bahwa ini merupakan perbuatan ayahnya. Dan di situ Julin mengatakan bahwa hal ini semata-mata mereka lakukan agar anaknya yang bernama Trent tidak masuk penjara. Dan mereka juga bilang kalau mereka itu tidak terlibat sama sekali sama kasus ini. Yang dimana Rick itu meminta mereka untuk meninggalkan rumah pada saat hari kejadian. Lalu setelah mereka semua itu tidak ada di rumah, di malam itu juga Rick ini membuang jasad dari Tia ke sungai. Dan setelah mendapat pengakuan itu, akhirnya Rick ini didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Tia. Sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Trent juga ditangkap atas tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Sedangkan Julin dan juga Josh ikut di penjara juga karena dianggap telah menghalangi kepolisian untuk menemukan pelaku pembunuhannya. Nah, Julin ini akhirnya jatuhi hukuman penjara selama 18 bulan. Sedangkan Josh itu hanya 3 bulan penjara. Sedangkan kalau Rick itu dihukum penjara selama seumur hidup. Nah, kalau si Trent itu akhirnya dia didakwa juga penjara selama 4 tahun. Tapi baru 16 bulan dia tuh udah bebas guys. Soalnya pihak kepolisian menganggap kalau pada saat kejadian itu Trent ini masih di bawah umur. Nah oke guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai keluarga yang sangat kejam ini, yang dimana mereka tuh sampai tega menghabisi nyawa anak angkatnya sendiri ataupun saudara angkatnya sendiri. Dan yang ternyata mereka tuh hanya mengangkat anak untuk mendapatkan uang dari pemerintah saja guys. So oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke guys, see you in the next video and bye bye.